Oke, salam, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok Amin, terdiri dari 4 anggota yaitu Daud Dimas Kasminta, yang kedua Fahri Naufal, ketiga Rizky Fitra, yang keempat Willy Ocean. Kami akan membuat, model desain tentang Cello Mobile. Berikut adalah konten yang akan kami presentasikan, di mana yang pertama adalah storyboard, kedua paper prototyping, lalu pada ketiga sampai ke-11 merupakan step-step dari desain UI tersebut, di mana step 1 merupakan memahami pengguna, kedua memahami fungsi bisnis, ketiga prinsip desain UI, keempat membangun sistem navigasi, kelima tipe window, keenam memilih perangkat interaksi, ketujuh base control, ke-8 teks dan pesan, lalu yang terakhir ke-9 merupakan feedback, guidance, dan assistance pada UI. Berikut adalah senario yang akan kami pilih, di mana senarionya merupakan mahasiswa yang sedang di luar, dan ia ingin melihat apakah tugas apa saja yang belum ia kerjakan. Lalu dengan mudahnya ia dapat mengeluarkan ponsel dia, lalu ia bisa langsung mengakses LMS versi mobile, di mana LMS itu merupakan, aplikasi atau website yang digunakan sebagai, mmm, tools untuk belajar dalam Telkom University. Dengan Cello Mobile ini, aplikasi ini memudahkan mahasiswa untuk belajar dan mengerjakan tugas kapanpun dan dimanapun. Lalu berikut adalah paper prototipe yang kami telah buat, di mana bisa dilihat ada 5 desain. Yang pertama merupakan desain login, di mana prototipe Anda diminta untuk menginput email dan password, lalu Anda dapat login. Setelah Anda login akan masuk ke dalam dashboard, bisa dilihat merupakan itu adalah, desain awal dari dashboard. Yang ketiga merupakan courses atau kelas-kelas yang, telah di-enroll pada aplikasi tersebut. Yang keempat adalah notifikasi yang akan muncul ketika ada tugas, ada materi yang telah diberikan oleh dosen, ataupun deadline akan muncul pada notifikasi. Yang kelima dan yang terakhir adalah kalender, di mana akan ditunjuk kalender akademik. Berikut adalah deskripsi aplikasi yang telah kami buat. Nama aplikasi yang kami buat adalah Cello Mobile. Program perangkat lunak atau teknologi berbasis web yang disebut Learning Management System atau disingkat LMS digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi prosedur pelajaran tertentu. LMS ini digunakan untuk prosedur perkuliahan secara daring dalam konfigurasi paling dasar, terdiri dari 2 komponen. Server yang menangani fungsionalitas penting dan antarmuka pengguna yang dikendalikan oleh dosen, mahasiswa, dan administrator. Cello Mobile merupakan versi aplikasi ponsel dari LMS tersebut. Lalu, ada beberapa fitur-fitur aplikasi yang menurut kami cocok untuk mahasiswa gunakan. Di mana yang pertama Anda diminta untuk login untuk memverifikasi bahwa Anda merupakan mahasiswa yang menggunakan aplikasi tersebut, ataupun dosen ataupun developer. Lalu ada fitur seperti melihat jadwal, tugas, deadline, nilai, dan kalender akademik. Anda juga dapat melihat timeline, berita terbaru, dan juga lihat kelas yang Anda pilih. Ada 3 tipe user pada aplikasi ini. Yang pertama merupakan mahasiswa yang menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan tugas maupun belajar. Lalu ada dosen yang akan mengupload tugas dan materi, lalu juga ada developer yang memastikan aplikasi dan server pada, Cello Mobile ini berjalan dengan benar. Mmm. Lalu kami telah mewawancara salah satu pengguna dari Cello Mobile yang sekarang sudah ada. Mmm, Mahasiswa yang kami wawancara bernama Rizal Nur Arbatun. Ia adalah mahasiswa S1 Informatika, yang baru umur 20 tahun. Ia merupakan seseorang energetik dan juga lumayan independen dan juga dia juga lumayan ramah menurut dia. Lalu teknologi yang saya gunakan yang pertama merupakan search engine, yang kedua merupakan mobile apps, yang ketiga memulakan live streaming. Dikarenakan Rizal saya menggunakan mobile apps, ia merupakan, target yang cocok untuk kami wawancara. Lalu dia memiliki tujuan goals aplikasi ini untuk memiliki tampilan yang lebih baik, menambahkan kalender akademik, dan adanya user guide untuk menggunakan aplikasi Cello Mobile. Dia juga memiliki beberapa keluhan untuk aplikasi Cello Mobile sekarang ini juga, di mana, keluhan pertama bahwa desain pada aplikasi ini terlalu kaku, yang kedua desain ini kurang menarik, yang ketiga aplikasi Cello Mobile mengalami banyak error saat mengerjakan kuis. Itu merupakan feedback yang telah diberikan oleh, Rizal. Lalu berikut adalah mental model yang kami sudah buat. Lalu saat Anda akan memasuki aplikasi saat membukanya, lalu diminta untuk login akun LMS. Setelah Anda berhasil input email dan password, Anda dapat memilih fitur yang akan digunakan. Setelah Anda memilih fiturnya akan loading, lalu akan mengeluarkan fitur yang sesuai dengan yang Anda pencet.
Ketika selesai pada menggunakan fitur itu, akan kembali pada dashboard, lalu ketika Anda memencet keluar, aplikasi akan keluar dan akan logout dari, mmm, username ataupun email Anda. Berikut adalah tes analisis yang sangat mirip dengan apa yang saya jelaskan. Anda pertama akan membuka aplikasi, lalu akan diminta untuk login menggunakan username dan password. Lalu setelah berhasil, Anda dapat memiliki akses pada banyak sekali fitur seperti yang dilihat pada poin 3, 3,1, 3,2 dan lain-lain. Berikut ada cukup dari saya serahkan pada rekan saya Willy Ocean. Oke, saya Wilson, saya akan menjelaskan tentang step 3 yaitu prinsip desain UI. Konseptual model ini sebenarnya adalah perjalanan dari awal kita masuk aplikasi sampai kita menggunakan fitur, di mana pada saat kita masuk ke aplikasi, kita akan login dulu terlebih dahulu. Jika kita decline atau tidak sesuai dengan username dan password, maka akan error. Jika kita masukkan username dan password yang benar, maka kita akan menuju ke tampilan utama atau dashboard. Dari tampilan utama atau dashboard, kita akan memilih fitur yang akan kita gunakan. Jika ketersediaan layanan fitur ada, maka kita dapat menggunakan fitur yang kita pilih. Jika tidak, maka akan muncul layanan fitur tidak tersedia. Jika tadi layanan fitur tidak tersedia, maka bisa terjadi dua hal, yaitu ada update atau error atau salah satu dari keduanya. Jika keduanya atau salah satu yang terjadi, maka kita akan kembali ke tampilan utama atau dashboard. Lalu step 3 prinsip desain UI itu sistem SAL. Berikut adalah sistem SAL yang kami gunakan, di mana kami membuat tampilan dari kiri ke kanan, itu ada dashboard, kemudian ada course, notification, dan juga kalender. Dan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fahri Noval. Untuk step 4 ini kita membangun sistem navigasi, yaitu penentuan dan justifikasi struktur data menu. Aplikasi CLO Mobile ini terdiri dari 4 menu utama, yaitu sebagai berikut, yaitu ada dashboard, course, notifikasi, dan kalender. Ya, bisa Anda lihat di dashboard ini berada di bawah. Lalu masuk ke step 5, ada primary window. Primary window atau window utama yang muncul di layar saat sebuah aktivitas atau aksi dimulai dan merupakan titik utama aktivitas pengguna. Salah satunya primary window itu adalah dashboard ini sendiri. Lalu tipe window selanjutnya yaitu secondary window. Secondary window dapat berupa independen maupun dependent window terhadap primary window-nya. Salah satunya yang kami ambil itu dari reminder ini. Lalu tipe window selanjutnya yaitu dialog box. Dialog box untuk melengkapi interaksi pengguna dengan aksi tertentu yang sangat terbatas dan juga untuk menampilkan pesan, aksi singkat, atau tombol komen. Ya, salah satunya kita ambil dari logout ini. Lalu di sini step 6, memilih perangkat interaksi, penentuan dan justifikasi input dan output device. Di sini input device kami yaitu ada 2, yaitu ada touchscreen dan keyboard. Lalu ada output device. Output device menampilkan apa saja yang ditampilkan dari aplikasi tergantung pada pemakai user. Contohnya seperti layar, suara notifikasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Coach Rizky. Silakan. Selanjutnya di step 7 ada screen based control, yang dimana pada aplikasi ini ada 4, yaitu read only, button, text entry, dan scoring list yang letaknya dapat dilihat pada gambar. Kemudian di step 8, analisis desain teks dan pesan. Agar pengguna dapat memahami teks dan pesan yang aplikasi sampaikan, kami melakukan hal-hal berikut. Pertama, penggunaan bahasa Inggris dasar pada aplikasi yang sangat mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, pemilihan kata dan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, pemilihan ikon yang tepat sehingga pengguna dengan mudah memahami apa yang direpresentasikan oleh ikon tersebut. Kemudian yang kedua ada sistem status atau visibilitas status, adalah kondisi di mana sistem mampu memberikan berbagai informasi terkait apa yang terjadi pada pengguna, baik yang sedang dilakukan, sedang di bagian apa mereka berada, termasuk apa yang tengah terjadi. Penting karena memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna terkait apa yang sedang terjadi pada sistem, seperti pada gambar adanya indikator progres pada setiap course yang di-enroll. Yang ketiga ada error prevention yang mengacu pada upaya yang
dilakukan untuk mencegah kesalahan atau kesalahan input yang dibuat oleh pengguna selama menggunakan aplikasi. Yang pertama adalah memperjelas instruksi, yang kedua validasi input, yang ketiga penggunaan konfirmasi, yang keempat penggunaan ikon dan label yang jelas. Kemudian ada detection dan correction, ketika kesalahan dibuat selama kinerja tugas atau penggunaan fitur, adalah mungkin untuk mengidentifikasi akar penyebabnya. Ketika ini terjadi, aplikasi akan memberi pengguna pesan singkat tentang akar penyebab masalah, seperti pada login page jika user salah memasukkan email ataupun password, ada warning information. Terus yang keempat ada assistance, adalah segala bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan oleh sistem atau aplikasi untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas atau memahami informasi yang ditampilkan. Assistance dapat berupa petunjuk, pesan, atau tampilan yang muncul pada layar untuk memberikan informasi, seperti pada gambar di fitur notifikasi yang belum adanya notifikasi yang ditampilkan. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.